Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya, serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun.
Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Ma'asyrifal muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu. Kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya-lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada. Lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal. Namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Ma'asyrifal muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna khaira amali adwamuhu wa in qalla." Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita praktekkan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Ma'asyrifal muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah,
Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seseorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ويسألوا من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.